Hai semua, kali ini film Redeeming Love bisa temani kalian bersantai. Film yang diadaptasi dari novel karya Frank Jean mengisahkan tentang cinta sejati petani muda pada seorang PSK. Oh, masih adakah yang demikian di dunia nyata? Entahlah. Mungkin lebih baik langsung saja kita ikuti kisahnya ya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, tolong bantu like, subscribe, dan bunyikan notifikasi. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Gadis kecil ini bernama Sarah. Dia putri seorang bangsawan, tapi ibunya berasal dari kalangan rakyat jelata. Oleh sebab itu, Sarah dan ibunya tinggal di tempat terpisah dengan sang ayah. Mungkin perbedaan kasta yang membuat laki-laki dari golongan bangsawan itu tidak ingin orang lain tahu jika dia memiliki Sarah dan ibunya. Parahnya, setiap kali mereka bertemu, pertengkaran tak bisa dihindari. Rupanya sang ayah sangat membenci Sarah. Dari pembicaraan yang terdengar, diketahui jika dulu si ayah meminta ibu Sarah untuk menggugurkan kandungan, sebab dia tidak ingin memiliki keturunan dari rahim seorang wanita rakyat jelata. Mendengar itu, hati Sarah hancur. Meski mencoba untuk menenangkan diri, tapi Sarah tidak bisa menyembunyikan kebenciannya pada sang ayah. Di satu sisi dia ingin ibunya bahagia. Sarah katakan pada sang ibu untuk membiarkannya mati dan melupakannya. Sontak ibunya marah dan menegaskan pada Sarah jika orang yang paling dia cintai di muka bumi ini adalah anaknya, Sarah. Karena hingga anaknya tumbuh besar, kondisi tak juga berubah, maka ibu Sarah memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang sekarang. Dia tidak ingin anaknya terus terluka jika tetap bertahan bersama laki-laki yang tidak menginginkan darah dagingnya sendiri. Namun apalah daya, nasib Sarah dan ibunya justru semakin tak jelas. Memutuskan hidup di luar rumah tanpa bekal yang cukup dan keahlian untuk mencari pekerjaan memang bukanlah keputusan yang bijak. Maka mau tak mau dia pun harus memilih, bertahan dengan harga diri dan mempertaruhkan nasib anaknya, atau menjual harga diri untuk melanjutkan hidup. Dan Sarah, tak ada yang bisa dia lakukan ketika ibunya memutuskan untuk jadi wanita penghibur. Hatinya benar-benar hancur. Terlebih saat wanita yang sangat dihormati itu mulai digerogoti penyakit, terbaring lemah sampai ajal menjemput. Waktu berselang, Sarah dibawa oleh seorang kenalan ibunya. Dia dibawa ke sebuah rumah mewah. Sarah dibesarkan di lingkungan yang sama sekali tak pernah dia bayangkan. Hingga beranjak dewasa, Sarah tumbuh menjadi gadis cantik. Sayangnya nasib baik tidak pernah berpihak padanya. Ternyata dia dirawat dan dibesarkan memang untuk dijadikan sebagai wanita penghibur. Satu malam Sarah diperintahkan untuk menemani seorang tamu dari kalangan bangsawan. Tapi sungguh terkejutnya ketika dia melihat siapa orang yang dimaksud. Hatinya kembali meradang. Tidak akan pernah dia lupakan bagaimana orang itu sudah mencampakkan dia dan ibunya. Kemudian Sarah berpikir inilah saatnya untuk membalas dendam. Meski dilakukan dengan hati hancur, tapi inilah rencananya. Setelah orang itu menidurinya, Sarah kemudian baru berterus terang bahwa dia adalah darah dagingnya. Sesuai harapan Sarah, laki-laki itu terkejut, bahkan terlihat sangat terpukul. Entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba dia todongkan senjata ke kepalanya untuk kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Sungguh tragis. Tidak ingin terjadi sesuatu pada Sarah, seorang wanita yang merawatnya sejak kecil, serta-merta meminta Sarah untuk segera pergi. Dia sangat menyayangi Sarah. Sejauh kaki melangkah, nasib baik tak juga menghampiri. Di tempat berbeda, Sarah kembali terperangkap ke dalam lingkaran prostitusi. Kali ini dia mengganti namanya dengan Angel. Sim pun berganti. Sebuah wilayah di California, tampak kaum prianya saling berebut nomor antrian untuk bisa sekedar bercinta dengan seorang wanita penghibur andalan di rumah bordil tersebut. Dia adalah Angel, wanita cantik dengan masa lalu yang sangat buruk. Tapi Angel tak pernah mengeluh. Dia lalui apa yang sudah menjadi keputusannya. Baginya hidup adalah pilihan, dan inilah pilihannya. Sementara di kota yang sama, seorang petani muda yang juga beternak sedang memperhatikan hewan piaraannya. Namanya Michael Hosea.
Setelah membersihkan kandang, Michael segera berangkat ke kota untuk menjual hasil ladang yang sudah dipanennya beberapa hari lalu. Tak lupa selalu Michael sempatkan singgah ke sebuah gereja untuk berdoa. Salah satu doanya adalah tentang jodoh. Michael berharap Tuhan secepatnya memberikannya jodoh. Sesampainya di kota, Michael melihat Angel berjalan di keramaian. Sepertinya dia tertarik. Meski si kawan memberitahu siapa sebenarnya Angel dan bagaimana cara para lelaki jika ingin berkencan dengannya, Michael tidak peduli. Baginya ada sesuatu yang dia lihat dari diri Angel selain kehidupan kelam yang dijalaninya saat ini. Dan Michael bersikeras untuk mengumpulkan uang agar bisa secepatnya menemui Angel. Dan benar saja, di satu malam Michael berhasil memenangkan undian untuk bisa berkencan dengan Angel. Setelah Michael berada di kamar, Angel langsung menebar pesona seperti yang sering dia lakukan selama ini pada laki-laki yang hendak menidurinya. Sayangnya Michael tidak tertarik. Dia lebih memilih mengajak Angel mengobrol tentang banyak hal. Bahkan tanpa pikir panjang, Michael mengajak Angel untuk menikah. Mendengar itu Angel tertawa lebar. Sebelum mengusir Michael keluar dari kamarnya, Angel mengatakan jika sebelumnya ada beberapa laki-laki gila yang juga mengatakan hal yang sama padanya. Tidak putus asa, untuk kedua kali Michael datang menemui Angel. Bahkan dia membayar lebih untuk bisa masuk ke dalam kamar. Lagi-lagi penolakan yang dia dapat. Ketika ketiga kalinya Michael datang dan ada orang suruhan Angel menghalanginya, Michael tidak peduli. Dia terus saja masuk menghampiri Angel di kamarnya. Mereka pun sempat bersih tegang, hingga terlontar ucapan Angel yang membuat Michael benar-benar terluka. Angel sudah meremehkan profesinya sebagai petani. Tanpa menunggu lama, Michael segera berlalu dari tempat itu, meninggalkan Angel dengan penyesalan atas ucapannya. Pagi harinya di saat sarapan, Angel meminta bagiannya selama bekerja di tempat itu yang disimpan oleh si mucikari. Di luar dugaan, mucikari itu marah dan mengungkit jasanya ketika menolong Angel yang babak belur dipukuli kawannya di sebuah kapal yang membawa mereka pertama kali masuk ke kota ini. Dengan kejam, si mucikari pun berkata jika penghasilan Angel tidak bisa menutupi semua pengeluaran yang sudah dilakukannya selama ini. Parahnya, mucikari itu menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Angel agar dia tak lagi berani mengungkit soal penghasilan. Mendengar kabar dari rumah bordir tentang Angel, Michael pun segera bergegas mendatanginya. Mendapati Angel yang sudah babak belur, petani muda itu langsung menyetujui ketika si mucikari mengharuskan Michael untuk membayar sejumlah uang agar bisa membawa Angel keluar dari sana. Sebelum membawanya pergi, Michael melamar Angel terlebih dahulu. Dan tanpa diduga, Angel menerimanya. Mungkin wanita itu sudah merasa lelah untuk terus tetap berada di tempat itu. Kemudian Michael membawa Angel pulang. Dia merawat wanita yang dicintainya itu dengan sepenuh hati. Meski terkadang sikap Angel masih ketus, tapi Michael tidak pernah mempermasalahkannya. Hingga satu hari, saat Michael berkuda, Angel yang sudah pulih diam-diam melarikan diri. Entah apa yang ada di pikiran gadis itu, hingga dia lebih memilih hidup liar di luar sana. Michael yang kembali dan mendapati cincin pemberiannya pada Angel tergeletak di atas buku, langsung mengejar gadis itu. Tapi sungguh di luar nalar. Begitu Michael berhasil mengejarnya, Angel justru marah dan menamparnya. Hebatnya Michael tidak terpancing. Laki-laki baik itu malah memberikan kebebasan untuk memilih. Terus berjalan kaki ribuan mil dan kemudian bertemu dengan mucikari beserta begundalnya, atau kembali pulang untuk hidup dengannya. Michael pun tidak menunggu jawaban. Dia berbalik badan dan meninggalkan Angel sendiri di sana. Malamnya tiba-tiba pintu terbuka dan Angel masuk datang meminta maaf. Ternyata dia lebih memilih untuk kembali pada Michael. Hari berlalu dan Angel berusaha menyesuaikan diri. Dia berpikir apa yang dilakukannya adalah balas budi atas kebaikan Michael selama ini. Bahkan di satu malam, Angel dengan sedikit menggoda menawarkan diri untuk ditiduri. Tapi Michael menolak. Dia ingin kalaupun mereka melakukannya, semua didasari dengan hati. Di lain hari, Michael membawa Angel ke sebuah tempat. Dia memperlihatkan indahnya senja dan membuka pikiran Angel tentang kehidupan. Larut dalam suasana, akhirnya mereka berciuman kemudian bercinta untuk yang pertama kali. Suatu ketika saudara Michael datang.
Paul namanya. Dia bermaksud tinggal beberapa hari di rumah Michael. Alangkah terkejutnya Paul mendapati Angel juga ada di sana. Dia mengenali Angel sebagai seorang wanita penghibur. Dan begitu ada kesempatan, Paul mengingatkan Angel bahwa Michael adalah orang baik, jadi dia berhak mendapatkan wanita yang jauh lebih baik darinya. Perkataan Paul terus terngiang di telinga Angel dan dia membenarkan hal itu. Oleh sebab itu, ketika Michael datang menghampirinya, Angel pun mengutarakan maksudnya untuk menjauh dari kehidupan Michael. Namun sontak Michael menepis. Kembali dia yakinkan Angel bahwa mereka akan membangun sebuah keluarga dan memiliki anak. Setelah lama berpikir, Angel pun sampai pada keputusan di mana dia memilih untuk meninggalkan Michael. Angel membenarkan ucapan Paul bahwa dirinya terlalu kotor untuk seorang Michael. Dan di hari yang sama, Paul bermaksud hendak ke kota. Maka segera Angel ikut menumpang. Di tengah perjalanan, kegilaan pun terjadi. Keputusasaan Angel digunakan Paul untuk bisa menikmati tubuh wanita cantik itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sesampainya di kota, Angel sangat terkejut mendapati rumah bodil yang dulu dia tempati sudah hancur tak bersisa. Tanpa berpikir panjang, Angel mendatangi sebuah bar dan dia mulai dengan pekerjaan lamanya menjual diri. Sementara setibanya Paul di rumah Michael, tanpa basa-basi petani muda itu mengusir Paul dari rumahnya karena dia yakin jika Paul adalah biang keladi dari kepergian Angel. Tidak menunggu lama, Michael pun menyusul Angel ke bar yang dia ketahui dari Paul. Mendapati Michael kembali menemukannya, akhirnya Angel luluh juga. Terlebih ketika Michael harus bertarung untuk menyelamatkannya, sungguh Angel tidak habis pikir. Di perjalanan Angel bertanya kenapa Michael keras kepala mempertahankan dirinya yang bukan siapa-siapa. Jawaban Michael tetap sama, cinta. Dia pun tidak peduli meski tahu jika Angel dan Paul sudah melakukan sesuatu yang buruk. Malam hari saat sendiri Michael menangis. Dia berusaha berdamai dengan hatinya sendiri. Melihat itu Angel sedih. Hingga di pagi hari saat mandi, Angel menggosok badannya dengan batu karena merasa sangat kotor. Tapi untuk yang kesekian kali, Michael berhasil meredakannya. Dan sejak kejadian itu, mereka berusaha mencoba untuk menjalani hari bersama. Hingga di suatu hari, Michael bertemu dengan satu keluarga pengembara. Merasa iba dengan kehidupan mereka yang hidup di atas kereta kuda, maka Michael menawarkan ladangnya untuk ditempati. Gayung pun bersambut. Dengan bantuan Michael, akhirnya mereka bisa memiliki tempat tinggal. Waktu pun berlalu, kebersamaan keluarga baru itu dengan Michael rupanya memancing perhatian Angel. Angel berpikir jika Maria, anak gadis dari keluarga itu, lebih pantas menjadi pasangan hidup bagi Michael. Sejak itulah Angel sudah mulai berencana untuk mengikhlaskan Michael pada Mariam. Terlebih mengingat dirinya yang tidak mungkin memiliki anak setelah apa yang dilakukan oleh orang-orang suruhan mucikarinya pada rahimnya. Hingga sampai di waktu yang dianggap tepat, Angel benar-benar meninggalkan Michael. Mariam yang mendapati surat dan cincin dari Angel segera mendatangi Michael. Namun sepertinya Michael sudah tahu jika Angel pergi meninggalkannya. Meski sangat sedih, tapi tak ada yang bisa Michael lakukan. Sementara Angel sendiri sekarang sudah bekerja di sebuah restoran sebagai juru masak. Sayangnya nasib baik tak juga berpihak padanya. Restoran itu dibakar oleh mucikarinya yang dulu. Karena orang itu tahu keberadaan Angel dan dia ingin Angel kembali padanya. Selanjutnya bersama begundal-begundalnya, mucikari itu benar-benar membawa Angel dengan paksa ke rumahnya. Rumah terkutuk di mana Angel kecil dulu dibesarkan untuk dijadikan wanita penghibur. Mirisnya begitu Angel sampai di rumah itu, ternyata sudah ada dua gadis seusia dirinya dulu yang juga ada di sana saat ini. Melihat mereka, tiba-tiba keberanian Angel muncul. Dia kembali percaya pada Tuhan dan segala kekuatannya. Maka di saat Angel berada di atas panggung yang selalu digunakan mucikari untuk memperlihatkan wanita-wanita asuhannya, tanpa ragu Angel bercerita semua tentang dirinya, perlakuan kejam yang dia dapat, dan keberadaan dua anak kecil yang sekarang senasib dengannya.
Melihat itu si mucikari pun marah dan menyeret Angel turun. Tapi terlambat, keadaan kacau karena orang-orang terlanjur geram. Mereka menyerang mucikari dan orang-orangnya. Setelah beberapa tahun kemudian, tampak Paul berada di sebuah kota. Matanya lekat melihat seseorang yang sepertinya tidak asing baginya. Angel. Ya, wanita yang dilihat itu adalah Angel. Begitu memastikan bahwa wanita itu betul-betul Angel, maka Paul memberanikan diri untuk menghampirinya. Rupanya Angel sekarang bekerja di sebuah yayasan sosial. Dengan rasa bersalah, Paul minta maaf dan berharap Angel untuk mau kembali pulang ke rumah Michael. Tapi Angel menolak dengan halus. Dia merasa tidak pantas buat Michael dan mengikhlaskan Michael untuk Mariam. Namun alangkah terkejutnya Angel mendengar penjelasan Paul jika Mariam sekarang adalah istrinya. Sementara Michael tetap bertahan dengan kesendiriannya dan berharap Angel suatu hari akan kembali. Beberapa hari setelah itu Angel memutuskan untuk mendatangi Michael. Dia meminta maaf dan tidak lagi menyembunyikan isi hatinya jika sebenarnya dia pun mencintai Michael. Kali ini keputusan Angel sudah tepat. Dia berusaha berdamai dengan hatinya sendiri dan memperbaiki sikap untuk bisa lebih menghormati Michael. Akhir cerita, mereka benar-benar menjadi sebuah keluarga, memiliki anak dan kehidupan yang bahagia.